Segala puji hormat dan sembah kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita semua boleh menikmati anugerah kehidupan di hari ini. Di hari Sabtu 16 Agustus 2025 kita datang dalam kerendahan hati, tapi juga dalam ketulusan dan kesucian diri untuk ada dalam persekutuan beribadah, menyembah dan memuliakan Dia Tuhan pemberi berkat kehidupan bagi kita semua. Maka alangkah baiknya kita mengawali hari ini dengan persekutuan beribadah sebagai tanda ungkapan syukur di dalam firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kita semua. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih. Manakala Engkau berkenan menganugerahkan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini, adalah buah ketaatan dan kesetiaan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Kami datang dalam kerendahan hati untuk menikmati rasa syukur bahwasanya segenap kehidupan yang terus ada dalam persekutuan dengan Engkau adalah bentuk tanda sukacita kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman itu juga pun yang hendak kami baca dan renungkan sebagai kekuatan dalam rangka kami akan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sehingga kami tetap ada di jalan kebenaran Tuhan, jalan yang membawa kehidupan dan keselamatan. Sambil kami bermohon Bapa, kasihani dan ampuni kami, layakan kami untuk datang dalam kesucian hati, ketulusan hati untuk menyembah dan memuliakan Engkau dan mengarahkan hidup pada pertobatan diri kembali ke jalan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-22 yang berkata demikian, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini melalui bacaan firman Tuhan mengangkat tema jangan pergi meninggalkan Yesus. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa anak muda dalam sebuah pendakian mulai menyadari bahwa mereka salah jalan. Mereka memperhatikan rute yang ditempuh tidak lagi sesuai dengan gambaran yang disebutkan dalam panduan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke base camp, dan setelah kembali di base camp mereka pun mendengar kabar bahwa telah terjadi longsor parah di daerah yang baru saja mereka lewati. Ternyata memutuskan untuk berbalik meninggalkan jalan yang salah adalah keputusan benar yang mereka buat. Kisah ini berbeda dengan sikap orang Farisi dan Herodian yang mencobai Yesus Kristus. Sesungguhnya mereka punya kesempatan untuk berbalik dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar setelah melihat, mendengar Yesus Kristus dengan segala hikmat-Nya. Namun sayangnya sekalipun mereka heran, takjub bahkan kagum kepadanya, mereka tetap memutuskan pergi dan meninggalkan Yesus. Mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Kekerasan hati orang Farisi dan Herodian menggambarkan penolakan mereka terhadap ajaran Yesus Kristus dan ketidakmauan mereka untuk berubah. Kendati telah melihat mujizat, mendengar pengajarannya, namun mereka tetap bersikap keras kepala, menolak dan mempertahankan keyakinan yang salah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen, janganlah kita mengeraskan hati terhadap kebenaran Tuhan Allah. Jangan kita menjauhkan diri dari Yesus Kristus. Jangan menjauhkan diri dan bersikap keras hati seperti yang dilakukan orang Farisi dan Herodian. Sebaliknya bersikaplah terbuka pada kebenaran firman yang diajarkan Yesus Kristus. Hati yang terbuka pada kebenaran firman dapat menerima ajaran dengan rendah hati dan sikap untuk berubah. Nah, ini mendorong pertumbuhan rohani bagi setiap anggota keluarga Kristen untuk melakukan prinsip-prinsip kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang percaya, marilah kita bersikap bijak untuk memeriksa langkah-langkah yang kita ambil dalam kehidupan ini. Jikalau kita menyadari bahwa langkah kita salah, segeralah menghentikannya dan bertobat.
Kembalilah kepada jalan yang benar, yang ditunjukkan Tuhan Allah, dan jangan keraskan hati, jangan menjauhkan diri dari Yesus Kristus. Sebab orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat pada akhirnya akan tersesat yang berujung pada penyesalan mendalam, bahkan berujung pada kebinasaan. Biarlah kita tetap hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, karena jalan yang ditunjukkannya mengarahkan pada selamat dan hidup dalam kehidupan kekal. Tuhan dimuliakan dan firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Surgawi. Engkau telah berbicara bagi kami di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika Engkau mendapati kami semua adalah umat Allah, murid Kristus yang hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan, melewati berbagai tantangan, pergumulan, rintangan, godaan, cobaan. Tapi kami bermohon kepadamu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami. Manakala kami akan melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, biarlah Engkau mendapati kami semua tetap hidup dalam kesetiaan, tetap hidup dalam kebenaran. Kami bermohon hari ini ketika kami akan menjalankan tugas aktivitas tanggung jawab kami masing-masing, anugerahkanlah kami hikmat dan kemampuan di dalam Engkau, supaya kami boleh mencernah dengan baik segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan untuk kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari, yakni prinsip hidup dalam kebenaran. Di dalam Kristus itulah yang kami pegang sebagai kekuatan manakala kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Berkati kami dan seisi keluarga kami ya Bapa, sebagai suami dan istri, keteladanan hidup sebagai orang tua akan terus kami upayakan dan akan mempertahankan hidup di dalam kebenaran untuk kiranya menjadi warisan iman kepada anak-anak kami, bagaimana kami menceritakan pengalaman iman kami untuk mereka hidup juga di dalam takut akan Tuhan. Kami berharap dan bermohon kasih, setiap pertolongan, berkat dan kekuatan daripada-Mu boleh menyertai kami semua dan memberkati seisi keluarga kami. Kiranya berkat sehat, kuat, umur panjang, dan pekerjaan diberkati, anak-anak masa depan mereka diberkati, teralami dan ternikmati. Manakala kami menerima semuanya itu, kami tidak lupa diri, tapi kami terus bersyukur. Tapi juga manakala tantangan hidup harus kami hadapi, kuatkan, teguhkan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sambil kami bermohon, Engkau berkati jemaat-Mu yang hari ini, yang merasakan syukur dan sukacita karena boleh bertambah usia kelahiran, tapi juga boleh merasakan kebahagiaan di tengah-tengah hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka ya Bapa, agar segala ungkapan syukur itu juga lahir dari pengakuan iman mereka untuk mengingat kebaikan Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Dan kami pun percaya Engkau meneguhkan, menguatkan iman jemaat-Mu yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, manakala mereka memohon uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga ada pengharapan iman sebagai orang percaya. Ada mujizat Tuhan yang akan teralami, yang sakit dipulihkan, yang tidak berdaya Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau teguhkan iman mereka manakala menjalani kehidupan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan yang akan terus menolong menyertai kehidupan mereka. Sambil kami doakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah diberkati manakala menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat, biarlah tanggung jawab itu boleh dipenuhi dengan baik. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami diberkati manakala mereka mengupayakan untuk kesejahteraan, tapi akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang hidup dalam kerukunan, saling mengakui perbedaan yang ada, tetap mendoakan satu dengan yang lain, agar terciptalah harmonisasi kehidupan satu dengan yang lain, mengarahkan kehidupan bangsa dan negara kami, dan pemerintah yang juga akan terus diberkati di dalam Tuhan. Kami percaya hari ini bagi kami semua sebagai umat yang hidup di dalam takut akan Engkau, tetap menerima dan menikmati berkat-berkat yang terbaik di dalam Engkau. Berdoalah kami untuk pelayan khusus, bersama juga dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada, baik diaken, penatua, tapi juga guru agama, pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada di gereja masih ingin Minahasa diberkati, dari arah sinode, aras wilayah, aras jemaat, diberkatilah di dalam Engkau, memantapkan langkah iman untuk berjalan bersama di dalam Tuhan, untuk mewujudkan
persekutuan hidup sebagai gereja yang tetap diberkati dalam Tuhan. Sambil kami doakan juga pun pelayan khusus dan anggota jemaat Gemi Maranatha Pastaten diberkati dan bersama dengan tim multimedia diberkatilah di dalam Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami di hari ini yang kami persembahkan, naikkan dan mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini telah selesai. Biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan dalam anugerah berkat Tuhan. Selamat di dalam Tuhan menjadi bagian kehidupan kita dan seisi keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.